Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Jabar dengan NPM 101214147. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang desain produk. Sejarah desain produk. Kata desain merupakan kata serapan dari istilah asing, yaitu designo, atau gambar atau rancangan yang dihasilkan oleh seniman patung dan seniman lukis sebelum mereka memulai bekerja. Gambar tersebut dapat berupa sketsa atau cerita bebas, atau gambar yang telah terukur atau tak berskala. Dalam sejarah, arti kata desain berkembang luas maknanya menjadi tidak sekedar merancang atau membuat karya seni patung dan lukis serta kekriaan saja, melainkan menjadi segala kegiatan perancangan produk pakai untuk keperluan rumah tangga sehari-hari seperti alat-alat dapur, memberai atau furnitur, alat-alat elektronik, tekstil, pakaian, hingga berbagai keperluan manusia lainnya misalnya otomotif, pesawat terbang, produk pertanian, dan sebagainya. Yang selanjutnya, desain adalah suatu proses yang umum untuk menciptakan berbagai karya seni rupa secara luas, mencakup berbagai hasil kebudayaan material, baik dari masa lampau, masa kini, maupun masa yang akan datang. Yang selanjutnya, tahapan membuat desain produk. Yang pertama adalah menerjemahkan keinginan dan kebutuhan konsumen ke dalam produk dan jasa yang dibutuhkan. Jadi kita mempersiapkan dulu apa sih yang konsumen butuhkan itu. Yang selanjutnya memperbaiki barang dan jasa yang sudah ada. Jika barang dan jasanya sudah ada atau sudah tersedia, kita memperbaiki atau memodifikasi supaya konsumen lebih tertarik. Yang selanjutnya mengembangkan barang dan jasa baru. Nah, di sini kelanjutannya setelah kita memiliki barang yang sudah ada, kita memperbaiki lalu mengembangkan si barang tersebut supaya memikat daya tarik kepada konsumen. Yang selanjutnya memformulasikan atau merumuskan kualitas tujuan. Tujuannya untuk apa sih barang ini? Lalu merumuskan target biaya yang kita keluarkan berapa, lalu yang kita hasilkan nanti berapa. Yang selanjutnya menyusun dan melakukan uji pada property. Yang selanjutnya mendokumentasikan spesifikasi barang dan jasa yang dihasilkan. Lalu faktor utamanya, yang pertama biaya. Biaya ini bagaimana agar biaya rendah tapi memuaskan konsumen, jadi ada untung buat kita, dapat lebih lah. Yang selanjutnya kualitas, produk dengan kualitas yang baik yang akan dipilih. Kita udah mah biayanya sedikit, kualitas bagus, pasti kesannya konsumen akan puas. Jika konsumen puas, maka bisnis akan terus lancar. Lalu di sini ada lama waktu, time to market. Lama waktu yang dibutuhkan dari ide sampai produk jadi. Jadi setelah kita mendapatkan produk tersebut, kita jangan terlalu lama-lama lah untuk merancang. Kita langsung rancang biayanya berapa yang akan dihasilkan, kualitas yang kita buat harus bagus supaya mendapatkan nilai lebih dari pelanggan dan menentukan penjualan. Jadi misalnya kita nih dapat suatu setrika ini teh biasa aja, kita modif dengan kualitas yang bagus, maka ada daya tarik tersendiri dari konsumen itu. Dari nilai luarnya juga sudah kelihatan, konsumen akan puas. Lalu jangan terlalu lama-lama dalam memodifnya tersebut, maka nilai jual kita akan lebih cepat dan baik. Yang selanjutnya produk. Ada dua jenis umur produk, yaitu umur teknis dan umur ekonomis. Yang pertama, umur teknis adalah umur suatu produk yang berkaitan dengan daya tahan fisiknya selama digunakan. Selama mesin dikatakan berumur 10 tahun apabila selama itu bisa digunakan tanpa mengalami kerusakan dan yang fatal dan masih bisa diperbaiki. Yang selanjutnya, umur ekonomis adalah kemampuan suatu produk yang selama digunakan memberikan manfaat atau nilai yang lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk memeliharanya. Sebuah produk bisa saja digunakan selama 10 tahun karena memang masih bisa dipakai. Tetapi secara ekonomis ia sudah mati karena menimbulkan biaya pemeliharaan yang besar atau produktivitas yang menurun. Yang selanjutnya di sini ada tahap pengenalan. Tahap pengenalan adalah tahap awal
dari kehidupan produk. Pada tahap ini, produk belum dikenal oleh masyarakat sehingga perusahaan harus memperkenalkan secara intensif melalui iklan atau serta promosi. Dalam tahap ini biaya yang dikeluarkan sangat besar. Nah, untuk tahap ini mempromosikan. Nah, kita selain mengolah bahan tersebut, kan kita harus dalam mengolahnya mengeluarkan biaya. Kita menggunakan biaya yang rendah, tetapi kita mendapatkan outfit yang tinggi. Tapi dibalik itu, outfit yang tinggi itu kan kita sebelumnya harus mempromosikan. Nah, kita harus memperhitungkan itu juga. Yang selanjutnya dalam tahap pertumbuhan, produk sudah dikenal dan manfaatnya sudah dirasakan masyarakat. Ini merupakan hasil kerja keras bagian pemasaran dalam mempromosikan produk perusahaan dan kerja keras dari bagian produksi dalam mendesain produk dan mengelolanya hingga manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, dalam tahap kejenuhan, permintaan masyarakat atas produk mencapai titik puncaknya. Kejenuhan ini timbul karena masuknya para pesaing atau pendatang baru ke pasar sehingga supply sama dengan demand. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan efisiensi agar biaya operasional rendah. Selain itu, perusahaan harus mempersiapkan produk baru untuk meningkatkan penjualan dan menggantikan produk lama. Yang selanjutnya, dalam tahap penurunan, permintaan masyarakat atas produk tersebut menurun karena perhatian pasar telah berpindah ke produk lain. Dengan kata lain, demand sangat menurun sehingga menjadi lebih kecil daripada supply. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.